bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean government. Seenaknya saja. Karena setelah proses di KIP ketahuan kalau KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Mas Roy mungkin bisa nambahkan? Ya. Ini yang akan aku bahas, guys, ya. Verifikasi faktual. Oke, verifikasi faktual. Memang kalau kita kembali ke norma bahwa dalam rancangan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu tidak ada perintah secara spesifik kepada KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen ijazah yang dijadikan lampiran sebagai syarat calon presiden maupun wakil presiden. Turun ke PKPU atau peraturan KPU itu juga tidak ada perintah atau instruksi kepada jajaran termasuk oleh KPU RI itu sendiri untuk melakukan yang namanya verifikasi faktual. Itu nggak ada, ya. Yang ada hanyalah di petunjuk teknis untuk melakukan verifikasi faktual. Petunjuk teknis untuk melakukan verifikasi faktual pun itu hanya berkaitan dengan ijazah SMA, bukan ijazah S1. Nah, sekarang kita buktikan dulu, ya. Kita buktikan apakah benar ada perintah undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kita sekarang menuju langsung saja ke petunjuk teknis ini, ya, guys, ya. Aku perlihatkan ke kalian tentang bagaimana petunjuk teknis yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan hal apa ini? Dengan hal bagaimana pencalonan, ya, pencalonan. Nah, ini kita lihat dulu ini. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, ya, nomor 1005 tahun 2018, ya. Tahun 2018 ini kurang lebih sama juga dengan 2014. Jadi keputusan-keputusan dan PKPU itu selalu kurang lebih sama. Nah, ini berkaitan dengan agenda pemilu 2019, di mana Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode yang kedua. Teman-teman tonton sampai dengan selesai, ya. Ini kita akan bantah ini si Refli Harun. Petunjuk teknis pendaftaran dokumen persyaratan dan pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2019. Oke, sekarang kita langsung saja, ya, cari redaksi tentang ijazah, ya. Apakah ijazah itu harus kemudian dilakukan verifikasi faktual? Nah, sekarang kita lihat, ya, di sini di poin 11, ini adalah petunjuk teknisnya. Fotokopi ijazah atau STTB, sebagaimana yang dimaksud di pasal-pasal sebelumnya, itu kan harus dilampirkan. Tapi ingat, yang dimaksud dengan fotokopi ijazah atau surat STTB ini berkaitan dengan pasal yang berkaitan soal ijazah SMA, ya, bukan ijazah S1. Oke, sekarang kita lihat. Nama dalam ijazah seperti apa atau STTB ini harus terverifikasi. Sesuai nama dengan nama. Jadi harusnya begini. Bakal calon itu ijazahnya dan juga nama yang dia daftarkan itu harus sesuai. Dalam hal terdapat perbedaan data, nama dan tanggal di KTP elektronik dengan ijazah, KPU melakukan klarifikasi. Jadi yang dimaksud dengan verifikasi faktual itu kalau terjadi masalah, guys. Ya, terjadi masalah. Misalnya ijazahnya kok beda dengan KTP-nya ketika dia mendaftar sebagai calon, ya kan? Nah, KPU melakukan klarifikasi ke sekolah. Jadi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa nama bakal calon yang tercantum dalam pemilik ijazah itu hasil klarifikasi juga harus kemudian berdasarkan berita acara itu dituangkan klarifikasinya. Itu seperti itu. Jadi tidak ada amanat undang-undang untuk memerintahkan seorang calon presiden itu harus diverifikasi oleh KPU secara faktual mendatangi kampus. Ya, jadi Pak Jokowi itu nggak ada perintah kepada KPU untuk verifikasi ijazah UGM-nya. Termasuk juga dengan Prabowo, termasuk juga dengan Anies Baswedan, siapa-siapa yang kemarin ikut pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014, tidak ada verifikasi dari KPU secara faktual untuk menuju ke kampus.
Yang ada hanyalah menuju ke sekolah. Itu pun ke sekolah hanya untuk mencari klarifikasi. Benar nggak ijazah ini miliknya Pak Prabowo, miliknya Pak Jokowi? Itu proses verifikasinya. Kenapa dilakukan hal itu? Ketika terjadi perbedaan antara nama di KTP misalnya Joko Widodo. Loh, kenapa ijazahnya Jokowi? Nama di KTP misalnya Prabowo Subianto. Loh, kenapa ijazahnya Prabowo S? Kenapa Prabowo Joyo Hadikusumo bukan Prabowo Subianto? Misalnya seperti itu, guys. Itu diverifikasi dalam rangka meminta klarifikasi sekolah. Jadi bukan UGM, bukan kampus, bukan S1. Kenapa? Karena memang syarat mencalonkan diri sebagai presiden itu hanya diwajibkan itu membawa berkas SMA. Itu. Jadi bukan ijazah S1. Adapun ijazah S1 hanya untuk kemudian ditempelkan dalam surat suara, tapi tidak menjadi syarat wajib, ya kan gitu. Meski demikian, ijazah S1-nya Pak Jokowi, ijazah UGM-nya Pak Jokowi itu juga dilampirkan supaya di surat suara tertulis insinyur. Nah, pertanyaannya, kenapa Bang Bil KPU tidak melakukan verifikasi secara faktual dalam konteks Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, dalam konteks Undang-Undang Pemilu? Karena begini, dalam tahapan misalnya ketika diumumkan inilah calon presiden, namanya Joko Widodo, lulusan SMA sekian dan memiliki gelar insinyur dari UGM. Inilah Prabowo Subianto, ya ini pemilu 2014 ya guys ya, sama 2019. Inilah Prabowo Subianto, calon presiden, lulusan luar negeri SMA-nya dan lulusan akademi militer. Diumumkan ke ruang publik, maka ada namanya tahapan klarifikasi atau bukan tahapan klarifikasi, tahapan tanggapan masyarakat. Nah, tanggapan masyarakat ini disitulah sesama lawan, ya. Jadi Jokowi menilai, wah, ini Prabowo nggak pernah lulus akademi militer, maka Jokowi lewat kuasa hukumnya, lewat LO, akan kemudian melakukan laporan. Sebaliknya demikian, Pak Prabowo juga, wah Jokowi nggak pernah lulus UGM tuh, ayo kita laporkan sama-sama. Demikian juga dengan masyarakat. UGM misalnya melihat, loh Pak Jokowi ini dia kan nggak pernah lulus UGM, kenapa dia mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, gubernur, dan juga presiden, bahkan 2 periode. Loh, Pak Jokowi ini nggak pernah lulus UGM, nggak pernah lulus SMA ini. Kenapa kok tiba-tiba dia lolos ya? Padahal kan harusnya orang mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, dan presiden itu harusnya memiliki ijazah SMA resmi. Pak Jokowi itu setahu saya tidak pernah lulus. Pak Jokowi itu nggak pernah masuk UGM, bla bla bla. Disitulah tanggapan masyarakat mendapatkan ruang untuk kemudian memberikan masukan kepada KPU. Sehingga KPU tidak perlu kemudian melakukan verifikasi secara faktual. Yang ada hanyalah verifikasi administrasi. Ini sekali lagi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, tapi kalau Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 ya, yang terjadi beberapa perubahan tentang pemilihan kepala daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, semua mereka punya ijazah, wajib diverifikasi faktual oleh KPU. Itu ada pasalnya, itu ada nomenklaturnya, itu ada undang-undangnya, itu ada peraturannya gitu. Aku nggak mau bahas itu lebih spesifik. Tapi undang-undang pemilu tidak ada. Jadi beda ya. Undang-undang dalam pemilihan kita itu ada 2. Pemilihan umum nomor 7 tahun 2017, pemilihan presiden, wakil presiden, ya, presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, ya. Ini satu kaligus dalam undang-undang pemilu kita. Bahkan di undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 ini membahas tentang perekrutan KPU, perekrutan DKPP, perekrutan Bawaslu, sampai dengan KPPS, PPK yang di bawah itu, ya, itu ada diatur itu, ya. Termasuk di situ panwas kecamatan, panwas kelurahan desa, kemudian juga di sana ada panitia kelompok panitia KPPS, di sana juga soal PPS, di sana juga soal PPK, semua diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Termasuk juga dalam problem hukum pidananya. Oke, ya. Tapi kalau undang-undang pilkada, ya, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang memilih gubernur, yang memilih wali kota, bupati, mereka semua ini itu diatur oleh
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di mana mengatur setiap yang mencalonkan diri ijazahnya itu harus diverifikasi faktual, guys. Tapi ijazah apa? Ijazah yang kemudian dipakai sebagai syarat. Apa yang menjadi syarat? Cuma SMA. Kalaupun ada S1, itu tidak perlu dan tidak ada kewajiban untuk melakukan verifikasi faktual. Yang utama itu adalah SMA-nya. Nanti